Dia hampir tertawa melihat betapa lucunya dia. Dengan tubuh mungilnya, tubuhnya ditelan oleh jaket besarnya. Itu tergantung longgar padanya, menekankan betapa langsingnya dia. Jika seseorang hanya mengatakan kepadanya hal-hal yang dilakukan Livia, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimana bisa seorang gadis yang terlihat selemah ini melakukan kerusakan besar? Dia meminta Gunawan menggali Livia lebih jauh, yang memungkinkan dia untuk menemukan masa lalunya yang jahat. Dia membaca tentang dia yang memfitnah nama Marisa, mencoba menculiknya, menggertak dan menggoda wanita itu, dan dengan paksa membuat para sosialita menentangnya. Tapi dalam arti tertentu, dia mengerti motifnya. Ya, itu sudah terlalu jauh. Tetapi apakah itu dibenarkan? Ya, dia tahu dia dijanjikan kepada Tio Brahmantio pada usia yang sangat muda dan janji itu mungkin sampai ke kepalanya. Dia telah jatuh cinta dengan pria yang akan menjadi suaminya. Mengabdikan seluruh dirinya untuk memenuhi peran istrinya, dia bisa melihat mengapa dia begitu dicemooh oleh masuknya Marisa yang tiba-tiba. Livia melihatnya sebagai nyonya pertama, dan Farontan memikirkan hal yang sama. Marisa mungkin orang biasa yang miskin dengan sedikit atau tidak ada kemampuan yang menonjol, tapi semua orang tahu dia punya tunangan. Namun, dia secara aktif mengejar Tio Brahmantio dan tidak repot-repot menolak kemajuannya. Jika dia berada di posisi Livia, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Tidak, dia akan melakukan jauh lebih buruk. Farontan melihat Marisa sebagai wanita tak tahu malu dengan moral nol dan di matanya, dia akan selamanya tetap seperti itu. Kamu harus mencoba dan lebih halus tentang diam-diam menjauh dariku. Farontan angkat bicara, memiringkan kepalanya untuk melihat seluruh tubuh Livia meringkuk di sisi berlawanan dari mobil. Dia duduk begitu dekat dengan jendela. Dia terkejut dia tidak berpikir untuk melompat keluar dari jendela. Setelah berjalan keluar dari rumah sakit, Farontan tidak mengizinkannya naik taksi. Naik taksi berpotensi berbahaya karena latar belakang mereka yang belum diverifikasi. Untuk semua yang dia tahu, dia bisa saja mengendarai mobil dengan seorang pembunuh yang dihukum. Dan Livia tampak seperti korban yang sempurna. Dengan wajahnya yang cantik dan cara dia membawa dirinya, orang bisa tahu dia berasal dari latar belakang yang berpengaruh. Apa yang menghentikan pengemudi nakal untuk mengambil keuntungan darinya dan berpotensi membawanya ke antah berantah? Butuh 2 menit untuk berdebat agar Livia dengan kekanak-kanakan menginjak mobil, membanting pintu di belakangnya. Farontan biasanya marah atau terganggu oleh perilakunya yang berani, tetapi untuk beberapa alasan aneh, dia tidak. Dia menemukan dirinya geli dengan semua yang dia lakukan. Dia selalu melakukan hal yang tidak terduga dan bertentangan dengan keinginannya. Tidak seperti kebanyakan orang yang memenuhi setiap kata dan keinginannya, dia menentangnya. Kebanyakan pria akan merasa lelah menghabiskan waktu dengan wanita yang penuh semangat, tetapi Farontan benar-benar menikmatinya. Dia tidak suka wanita penurut dan penurut seperti Marisa. Wanita seperti dia akan dengan mudah setuju dengan seorang pria dan tidak pernah melawan. Dia terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang seperti itu, dan memiliki seorang wanita yang menolak untuk berpikir sendiri pasti akan membosankan. Ketika Livia tidak menjawab, Farontan berbalik untuk melihatnya lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat dia tertidur. Meringkuk menjadi bola kecil dengan tangan diletakkan di bawah kepalanya, dia melihat dia menggigil. Wendy, turunkan AC-nya. Dia menginstruksikan pengemudinya yang segera menyesuaikannya ke pengaturan yang lebih hangat. Wendy terkejut dengan perintah itu. Dia telah bekerja dengan Farontan selama 1 dekade sekarang, jadi dia tahu perilakunya. Bosnya adalah tipe pria yang mudah merasa panas, maka AC akan selalu berada pada pengaturan tertinggi sehingga dimanapun dia berada selalu sangat dingin.
Dia mencuri pandang ke kaca spion dan terkejut melihat bosnya mengambil selimut yang tidak terpakai yang disediakan di mobil untuk menutupinya di sekitar wanita yang meringkuk di sudut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bosnya menunjukkan tindakan kebaikan terhadap seorang wanita. Dia pasti seseorang yang spesial untuknya. Wendy dengan sepatutnya mencatat dalam pikirannya untuk tidak pernah melewati wanita ini. Dengan cara bosnya memperlakukannya dengan lembut seolah-olah dia adalah harta berharga yang diturunkan dari generasi ke generasi, dia tahu wanita ini mungkin adalah calon bos wanitanya. Saat itu, dengungan ringan bisa terdengar di seluruh mobil. Varontan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa suara bergetar itu berasal dari dompet Livia. Dia membukanya dan mengeluarkan ponselnya. Melihat itu adalah panggilan telepon dari seseorang yang mungkin dekat dengan Livia atau seseorang yang mungkin penting. Dia memperdebatkan gagasan untuk tidak mengangkatnya. Tapi kemudian dia melihat bahwa itu adalah penelepon laki-laki bernama Mahesa Irawan atau sahabat sekolah Livi yang biasa ia sebut dengan Maisa, dan dia mengangkatnya. Varontan tidak mengatakan apa-apa tetapi pria di telepon itu pasti melakukannya. Hei Livi, aku minta maaf karena terlalu lama dengan laporan yang kamu inginkan. Siapapun yang melakukan pembunuhan itu sangat pandai menyembunyikan jejak mereka. Mereka menyewa seseorang untuk menghapus semua rekaman dari kamera pengintai. Tapi min-minmu sangat bagus saat menggali file cadangan. Saya akan mengirimkan informasinya melalui email Anda. Garis penasaran terbentuk di dahi Varontan. Pembunuhan? Pada siapa? Dia melirik wajah tidur Livia. Dia tampak begitu polos dan tenang. Orang tidak akan pernah menduga dia kenal baik dengan segala macam orang, termasuk seorang hacker ahli yang menyebut dirinya sebagai min-min Anda. Livi, kenapa kamu tidak bicara? Mahesa bertanya, mengerutkan kening ketika dia tidak mendengar jawaban. Apakah kamu tidak sengaja mengangkat telepon? Halo. Dia bertahan ketika dia mendengar suara gesekan ringan di latar belakang. Aku tidak percaya kamu akan melakukan ini padaku. Terserah, aku sudah mengirimimu file. Mahesa merengut. Dia memperdebatkan gagasan untuk meneleponnya kembali nanti. Tanpa menunggu balasannya, dia menutup telepon. Varontan merengut ke teleponnya seolah-olah itu telah menganiaya dia. Kenapa dia menyebut dirinya min-min seolah-olah dia adalah seseorang yang dekat dengannya? Apa perannya dalam hidupnya? Dan mengapa dia terdengar begitu akrab dengannya? Ada apa dengan julukan bodoh itu? Dia memutuskan untuk juga meneliti latar belakang pribadi Mahesa Irawan. Varontan tidak menyadari betapa samar dan penguntitnya dia sampai dia akan mengirim SMS ke Gunawan, lalu berdebat dengan gagasan itu. Tepat ketika Varontan hendak meletakkan ponselnya kembali ke dompetnya, sebuah ide muncul di benaknya. Dia mencoba membuka kunci ponselnya dan menyadari ada kata sandi. Dia bertanya-tanya apakah dia cukup bodoh untuk menggunakan sidik jarinya sebagai kata sandinya. Dan sayangnya, dia benar. Dia bisa membuka kunci ponselnya dengan jari telunjuknya. Tepat ketika dia menyelesaikan rencananya, teleponnya berdering lagi. Kali ini, itu adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah kakek mulia Rahman yang memanggilnya, tetapi Varontan ragu untuk mengangkatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.